Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Kami pun perkenalkan, nama saya Deden Usmaya, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kota Bandar Lampung, asal sekolah SMA Immanuel Bandar Lampung. Saya akan melakukan aksi nyata modul 2.3, yaitu tentang supervisi akademik. Pada kegiatan supervisi akademik ini saya akan melakukan supervisi terhadap rekan saya, yaitu Bapak Elius Juniwan. Selamat menyaksikan. Baik, saya akan melakukan wawancara pada tahapan praobservasi dengan Bapak Elius. Baik, selamat pagi Pak Elius. Selamat pagi Pak Deden. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sibuk apa nih hari ini? Sekarang lagi pembuatan soal-soal. Pembuatan soal pembelajaran. Baik Pak, jadi saya mohon meminta waktunya sebentar. Saya akan melakukan tahapan melakukan supervisi akademik. Ya, jadi pada tahapan supervisi akademik ini ada beberapa langkah yang harus saya lakukan Pak. Jadi mulai praobservasi, observasi, dan juga nanti masuk ke observasi. Jadi pada tahap ini kita akan melakukan tahapan pra-observasi Pak, dimana nanti saya akan menanyakan kepada Bapak tentang tujuan pembelajaran, kemudian area pengembangan, dan juga strategi yang akan digunakan. Gitu ya Pak ya? Ya. Baik, jadi kita akan ketemu nanti Pak pada tahapan observasi itu sesuai dengan jadwal mengajar Bapak. Jadi hari apa Pak nanti kita bisa melakukan observasi? Saya mengajar di hari Senin itu ada. Di hari Senin tanggal 5 Februari saya mengajar di kelas 10. Dan ini bisa di waktu itu. Jadi nanti kita akan melakukan observasi pada hari Senin ya Pak ya? Iya. Tanggal 5 Februari 2024 di kelas 10. Iya. Baik Pak. Langsung saja Pak kita ke tahapan praobservasi. Jadi nanti saya akan menanyakan tentang tujuan pembelajaran Pak. Jadi pada hari Senin itu, pada saat kegiatan observasi, Bapak akan menyampaikan ataupun tujuan pembelajaran apa yang ingin Bapak capai pada kegiatan tersebut. Oke. Pada hari Senin tersebut, saya mengajar di kelas 10 itu akan menyampaikan tujuan pembelajarannya, itu peserta didik nanti mampu mengidentifikasi tenaga endogen, pembentukan tektonisme, vulkanisme, dan seisme, serta pengaruhnya terhadap kehidupan. Jadi tujuan pembelajaran banyak yang saya dapat tadi, bahwa Bapak akan menyampaikan tentang mengidentifikasi, ya Pak ya, mengidentifikasi tenaga endogen, serta pembentukan tektonisme, vulkanisme, dan seisme, serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. Oke, itu tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai ya Pak ya? Iya. Baik, itu tujuan sudah Pak. Kemudian area pengembangan mana Pak yang ingin Bapak capai pada kegiatan hari Senin nanti Pak? Untuk area pengembangan itu ada dua. Yang pertama, kemampuan untuk mengidentifikasi proses terbentuknya tektonisme, vulkanisme, dan seisme. Yang kedua, kemampuan mengidentifikasi hasil dari bentukan tenaga endogen tersebut. Jadi itu area pengembangan yang ingin dicapai ya Pak ya? Ya. Oke. Kemudian strategi apa Pak yang akan Bapak gunakan pada saat kegiatan pembelajaran di hari Senin nanti Pak? Untuk strategi dan metodenya, saya akan menggunakan metode diskusi kelompok, di mana nanti peserta didik akan saya bagi ke beberapa kelompok. Saya arahkan untuk mencari dari setiap kelompok itu tema yang berbeda. Jadi di situ nanti ada yang tektonisme, vulkanisme, dan seisme. Dan terakhirnya nanti akan ada presentasi dari anggota kelompok. Jadi strategi yang akan digunakan nanti akan diskusi dan presentasi apa ya? Iya. Seperti itu. Kemudian nanti diambil kesimpulan dan kesimpulan bersama-sama Pak ya. Baik. Oke Pak, semoga
kegiatan hari Senin nanti ya bisa berjalan dengan lancar ya Pak ya. Jadi nanti saya akan masuk ke kelas. Demikian tahapan praobservasi yang sudah saya lakukan. Kita kembali berjumpa nanti pada tahap observasi pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Good morning, teacher. Silakan duduk semua. Sebelum kita mulai pembelajaran, satu orang perwakilan untuk memimpin doa. Jeremia, silakan pimpin doa. Baik teman-teman, kita akan memulai pembelajaran kita. Sebelumnya kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kenyataan-Mu Tuhan di hari kami Tuhan. Di pagi hari ini Tuhan, kami akan memulai semua aktivitas kami pembelajaran kami Tuhan. Dan Tuhan sertai kami ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membagi kelompok dan berdiskusi tentang litosfer. Nah, pada hari ini kalian akan mempresentasikan hasil dari diskusi kalian kemarin, dijabarkan dan ditampilkan ke depan. Sebelum kita mulai presentasinya, saya ingin bertanya dulu, litosfer itu apa? Apa itu litosfer? Salah satu lapisan atmosfer. Lebih detailnya apa itu lapisan litosfer? Lapisan tanah, ada yang lain? Lapisan tanah, selain lapisan tanah, lapisan apa lagi? Batuan. Ya, jadi di dalam litosfer itu ada lapisan tanah dan lapisan batuan. Dorothea, Evelyn, Farel, Frederick, Ray, Jacinda, Jerman, Jeremia, Jovan, Kayla, Lorenzo, Marcelina, Michelle, Lauren, Narada, Rahel, Raditya, Samuel, Sandi, Stefania, Tessa, Timotius, mana Timotius? Ada belakang. Yuan, oke. Selanjutnya silakan untuk kelompok. Kemarin kita ada bahasan-bahasan berkaitan dengan litosfer. Hari ini kita fokus ke materinya adalah tenaga endogen. Apa itu tenaga endogen? Tenaga yang berasal dari dalam bumi. Contoh tenaga endogen apa? Gempa bumi, apa lagi? Tsunami, gunung berapi atau gunung meletus. Untuk kelompok yang kemarin berkaitan dengan endogen, hari ini akan melakukan presentasi yang per kelompoknya 2 orang. Yang per kelompoknya 2 orang. Silakan yang siap duluan di kelompok endogen. Ayo. Kelompok endogen. Kumpul. Oh ya, handphone ambil dulu. Oke, dilanjutkan. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kami, saya David Jensel, akan mempresentasikan tentang tenaga endogen. Kita akan mulai dengan pertanyaan, yaitu apa itu tenaga endogen? Tenaga
tenaga endogen adalah tenaga yang berada dan bekerja di dalam bumi yang bersifat membangun atau konstruktif permukaan bumi. Tenaga pembentuk muka bumi yang termasuk ke dalam tenaga endogen adalah tektonisme, seisme, dan vulkanisme. Apa saja tenaga endogen? Yang pertama ada tektonik. Tektonik adalah proses yang terjadi akibat terjadi pergerakan, pengangkatan, lipatan, dan patahan pada struktur tanah atau daerah. Yang dimaksud lipatan adalah bentuk muka bumi hasil gerakan tekanan secara horizontal maupun vertikal yang menyebabkan lapisan permukaan bumi menjadi berbentuk dan melipat. Kedua, tidak tektonik magma. Tiga, seisme. Seisme disebut juga dengan gempa bumi. Penyebab gempa bumi ada tiga, yaitu aktivitas vulkanik, tektonik, dan runtuhan atau longsor. Nah, sekarang kita akan membahas definisi untuk tentang tektonik, vulkanik, dan seisme. Yang pertama, vulkanik. Vulkanisme adalah gaya yang magma berada di bawah masyarakat. Sedangkan ekstrusi magma dalam kedalaman magma menuju dari tindakan di bumi. Berbagai materi vulkanik yang dimusnahkan dalam waktu singkat bisa menimbulkan banyak masalah kesehatan bahkan menimbulkan masalah kesehatan serius. Namun, letusan gunung berapi akan menimbulkan bentuk berapi lama yang dikualitas. Setelah itu, kita gunung juga akan menjadi tanah pasir yang bisa dimanfaatkan oleh warga sekitar. Di sini ada lalu macam-macam vulkanis. Gunung api dan sebagainya. Itu pertama gunung api monogenesa atau monogenetic volcano adalah gunung yang terbentuk oleh satu erupsi atau satu masa erupsi saja sehingga waktu hidupnya lebih pendek dan ukurannya sudah kecil. Apa yang keluar cukup bumi dalam waktu relatif pendek dan gunung kecil hanya diledak atau bahkan hanya melibatkan bahan gas yang membentuk gunung api yang relatif kecil. Lalu ada yang kedua yaitu gunung api poligenesa atau polygenetic volcano adalah gunung api yang terbentuk oleh banyak atau beberapa erupsi yang fase erupsi satu dengan lainnya dipisahkan pada waktu istirahat yang panjang dan sering melibatkan berbagai misi. Yang kedua ada gunung api berdasarkan tipe letusan. Yang pertama ada erupsi ilmiah, jenis letusan dahsyat yang mengakibatkan kerusakan parah terhadap wilayah di sekitarnya. Magma pada letusan lineal sangat kental dan memiliki kandungan gas yang sangat tinggi. Material piroklastik yang dihasilkan dari piroklastik udara, melainkan lebih banyak mengeluarkan lava yang tidak terlalu kental dengan kandungan gas rendah. Yang ketiga ada erupsi Stromboli. Letusan ini mengeluarkan sejumlah hasil lava yang menjulang tinggi 15 sampai 90 meter ke udara dengan letupan-letupan pendek. Lava cukup kental sehingga tekanan gas harus terlebih dahulu meningkat sebelum mampu mendesak material-material terbang ke udara. Secara umum, letusan Stromboli tidak menghasilkan aliran lava, tetapi sebagian lava mungkin akan menyertai proses letusan. Yang keempat ada erupsi vulkania. Seperti halnya letusan Stromboli, letusan vulkania juga disertai dengan ledakan-ledakan pendek. Namun, diameter asap yang membumbung ke udara pada letusan ini biasanya lebih besar dibanding pada letusan Stromboli, dan asap ini sebagian besar tersusun oleh material piroklastik. Dan yang kelima ada erupsi inflasi bisa terjadi pada jenis gunung api yang memiliki danau rawa. Saat gunung ini meletus, maka air di danau rawa tersebut akan berubah menjadi lava. Hal itu sangat berbahaya bagi daerah yang ada di sekitarnya karena dapat diterjang badai lava yang benar itu erupsi api. Terus tipe ini mengeluarkan lava kental sehingga menyumbat gunung kawah. Akibatnya tekanan gas menjadi semakin bertambah kuat dan memecahkan sumber lava. Seperti yang tercatat seorang batas yang akhirnya dapat kuat. Yang ketujuh itu erupsi hidrovulkanik. Apabila letusan gunung yang berapi terjadi di samudra, awan mendung atau wilayah lembah lainnya, interaksi antara bahan air dapat menciptakan gumpalan asap tektonik. Sebenarnya dalam proses ini, magma yang panas pemanasan air sehingga menjadi uap. Perubahan bentuk yang cepat dari air ke uap dapat menyebabkan ledakan dalam partikel air yang dapat memecahkan material piroklastik dan kemudian menciptakan uap. Dan yang itu erupsi rekahan. Jadi semua letusan gunung berapi mulai dengan ledakan yang disebabkan oleh tekanan gas. Letusan rekahan terjadi
Terjadi apabila magma mengalir dari atas melalui celah-celah di tanah dan water keluar ke permukaan. Ini seringkali terjadi pada lokasi pergeseran lempeng yang menyebabkan retakan besar di tengah bumi. Yang kedua ada tektonik. Tektonik adalah proses yang terjadi akibat pergerakan, pengangkatan, lipatan, dan patahan pada struktur tanah di suatu daerah. Yang dimaksud lipatan adalah bentuk muka bumi yang bergerakan tanah secara horizontal maupun vertikal yang menyebabkan lapisan permukaan bumi menjadi berterus dan berlipat. Macam-macam tektonik. Yang pertama ada heterogenetik. Gerakan heterogenetik adalah proses berubahnya bentuk daratan yang disebabkan oleh tenaga yang lambat dari dalam bumi. Gerakan yang terjadi secara... Oke, ini kelompok selanjutnya masih tentang tenaga endogen. Ada Frederick dan Lorenzo. Silakan kepada Frederick dan Lorenzo untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kalian tentang tenaga endogen. Tenaga endogen atau tenaga konsumtif adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi. Proses endogen merupakan dinamika di dalam litosfer sebagai akibat dari proses fisika dan kimia berupa tekanan terhadap lapisan-lapisan batuan membentuk litosfer atau aktivitas magma. Tenaga endogen dapat berupa tekanan vertikal maupun horizontal. Tekanan vertikal menimbulkan penjualan di permukaan bumi, sedangkan tekanan horizontal menimbulkan lipatan-lipatan muka bumi, tekanan dan pematahan lapisan-lapisan litosfer sampai membentuk sesar. Satu, tektonisme. Tektonisme adalah tenaga dari dalam bumi yang mengakibatkan perubahan bentuk atau dislokasi atau perubahan bentuk deformasi pada lapisan kulit bumi. Berdasarkan luas dan waktu terjadinya, gerakan tektonisme dibedakan menjadi dua, yaitu gerakan epirogenetik dan gerak orogenetik. Gerak epirogenetik adalah gerakan pada lapisan kulit bumi yang relatif lambat dan terjadi dalam waktu yang lama serta meliputi daerah yang luas. Gerak epirogenetik terdiri atas epirogenetik positif dan negatif. Epirogenetik positif yaitu gerak turunnya daratan sehingga permukaan air laut seolah-olah naik. Sebagai contoh, turunnya pulau-pulau di Indonesia bagian timur, Pulau Lampung dan pulau-pulau barat daya sampai Pulau Banda. Epirogenetik negatif yaitu gerak turunnya daratan sehingga permukaan air seolah-olah turun. Contoh yang peristiwa naikan Pulau Buton dan Pulau Timur. Gerak orogenetik atau biasanya disebut sebagai proses pembentukan gundulan adalah gerakan pada lapisan kulit bumi yang relatif cepat dan terjadi dalam waktu yang singkat. Gerak orogenetik mencakup tekanan horizontal dan tekanan vertikal yang menyebabkan lipatan dan tekanan. Lipatan terbagi menjadi dua, yakni sebagai berikut. Lipatan tegak bentuk karena kekuatan sama yang mendorong dari dua sisi secara sinkron. Lipatan miring berbentuk karena kekuatan tenaga mendorong salah satu sisi lebih kuat sehingga satu sisi yang tampak lebih kuat. Overflow berbentuk pada saat tekanan bekerja di salah satu sisi dengan lebih kuat. Kemudian sisi itu lapisan yang lebih atas hingga bahkan hingga permukaan. Terdapat dua bentuk gerakan magma, yaitu instruksi magma dan ekstrusi magma. Instruksi magma adalah terobosan magma ke dalam lapisan litosfer, tapi tidak mencapai permukaan bumi. Ledakan menjadi 5. Ini sebagai pertolit, dapur magma. Instruksi datar magma yang masuk ke antara dua lapisan batuan berdatar dan paralel dengan lapisan batuan tersebut. Takolit magma yang menembus di antara lapisan bumi paling atas berbentuk seperti lensa cenderung atau wesram, garam atau koral. Batuan hasil instruksi magma yang menyusut dan membentuk di sela-sela lipatan atau koral. Diatrema, lubang atau pipa di antara dapur magma dan kemudian membentuk api yang berbentuk silinder mengandung. Eksklusi magma, keluaran magma dari dalam bumi hingga ke permukaan bumi. Material hasil dari eksklusi magma meliputi lava magma yang menembus dan mengalir ke permukaan bumi, lahar,
campuran antara laba dan material lain yang ada di permukaan bumi seperti pasir, kerikil, dan debu dengan air sampai membentuk bata atau pipiroklasta. Material padat berupa lapilin, kerikil, debu, vulkanik, dan bom ekskalasi atau gas. Materi berupa gas asam arang, yakni sumber uap air dan zat lemas atau fumarole, sumber gas belerang, sulfat, dan gas asam arang atau motor. Seisme atau gempa adalah getaran yang terjadi di permukaan bumi atau gerakan lantai bumi permukaan bumi. Seisme terjadi akibat dari proses geologi secara tiba-tiba sehingga menimbulkan gempa seismik. Berdasarkan penyebabnya, gempa dapat dibedakan menjadi tiga macam, sebagai berikut. Gempa bumi letusan. Gempa bumi letusan terjadi karena peristiwa letusan gua-gua besar atau batu raksasa di bumi. Radius getaran berkisar gempa bumi letusan 30 km/s. Gempa bumi vulkanik. Gempa bumi vulkanik diakibatkan oleh aktivitas gunung berapi. Mayoritas gempa bumi vulkanik tergabung erupsi gunung api. Tetapi sering terjadi keluar secara bersamaan. Radius getaran gempa bumi vulkanik lebih besar dari gempa bumi vulkanik. Skala gempa bumi vulkanik umumnya terasa di daerah yang lebih luas. Ketiga, gempa bumi tektonik. Gempa bumi tektonik terjadi karena proses tektonik dalam atmosfer yang berupa pergeseran lapisan letupan luar dan kemudian mengakibatkan diskolokasi. Demikianlah untuk hari ini pembelajaran kita berkaitan dengan tenaga endogen. Selanjutnya kita akan menyimpulkan bersama apa itu tenaga endogen. Coba siapa? Jasinda. Oke, apa itu tenaga endogen? Jadi tenaga endogen adalah tenaga yang berasal dari dalam. Lalu tenaga endogen ini terdiri dari 3 jenis, yaitu tektonisme atau landslide, vulkanisme atau gunung, dan yang terakhir adalah seisme atau gempa bumi. Iya, jadi tenaga endogen itu adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi yang membentuk permukaan bumi menjadi beraneka ragam. Dan untuk hari ini kita mengerjakan asesmennya di Google Form. Sudah saya kirimkan ke ketua kelas. Nanti dibagikan kepada teman-temannya yang satu kelas lain dan langsung dijawab. Silakan dibagikan, cek di handphone kalian masing-masing, buka Google Form-nya dan kerjakan sekarang. Silakan dikerjakan Google Form berkaitan dengan tenaga endogen. Kalau sudah selesai, silakan dikirimkan. Masih ada 2 menit lagi, dan belum.
semua? Oke, kalau sudah semua, dikirim jawabannya. Untuk pembelajaran kita hari ini berkaitan dengan tenaga endogen, kita akhiri sampai di sini. Bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya, yaitu kita akan membahas tentang tenaga eksogen. Tenaga eksogen, kebalikan dari tenaga endogen adalah tenaga yang berasal dari luar permukaan bumi. Silakan ketua kelas disiapkan kembali. Thank you and goodbye, teacher. Selamat pagi, bertemu lagi minggu depan. Oke, Pak. Thank you, Pak. Makasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Deden Usmaya, CGP Angkatan 9 dari Kota Bandar Lampung, asal sekolah SMA Immanuel Bandar Lampung. Untuk hari ini saya akan melakukan tahapan pasca observasi. Setelah kita melakukan beberapa tahapan, antara lain tahapan pra-observasi, kemudian tahapan observasi, dan hari ini akan melakukan tahapan pasca observasi dengan teman saya, rekan sejawat saya, yaitu Bapak Elius Juniwan. Baik, di sebelah saya ini ada pengajar praktik, ada Miss Ica, kemudian ini Bapak Elius Juniwan, beliau adalah rekan sejawat yang sudah saya observasi beberapa hari yang lalu. Baik, langsung saja saya akan berbincang-bincang dengan Bapak Elius Juniwan. Gimana kabarnya Pak Elius? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Senang saya kalau sehat nih. Baik Bapak Elius, jadi beberapa hari yang lalu saya sudah melakukan observasi ya di kelas yang Bapak ajar. Bapak mengajar geografi. Saya melihat bahwa situasi kelas di kelas 10.1 yang Bapak Elius ajar itu sudah kondusif ya, pembagian kelompok, kemudian ada presentasi itu sudah berjalan dengan lancar lah gitu ya Pak ya. Iya. Ya, kemudian baik Pak Iwan, jadi kalau boleh tahu tujuan pembelajaran apa yang Bapak terapkan ketika saya melakukan observasi? Ya, untuk pelaksanaan observasi kemarin, tujuan pembelajaran yang saya sampaikan di kelas berkaitan dengan peserta didik mampu mengidentifikasi tenaga endogen, pembentuk tektonisme, vulkanisme, dan seisme, serta pengaruhnya terhadap kehidupan. Jadi itu berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang kemarin saya laksanakan pada saat observasi. Gitu Pak. Metode yang digunakan apa? Metode yang digunakan pada saat observasi kemarin, saya menggunakan diskusi kelompok, presentasi, dan tanya jawab. Apakah metode yang digunakan itu sudah maksimal Pak untuk mencapai tujuan pembelajaran? Untuk materi tentang tenaga endogen, metode tersebut menurut saya sudah maksimal dan mampu untuk dilaksanakan dengan baik oleh peserta didik. Oke. Kemudian sekarang tentang area pengembangan Pak. Ya. Jadi apakah sudah berkembang tentang area pengembangan yang ingin Bapak capai di kelas tersebut? Di kelas 10 kemarin saya menginginkan atau ingin mencapai di mana kemampuan peserta didik itu dapat mengidentifikasi proses tektonisme, vulkanisme, seisme, dan pengaruhnya terhadap kehidupan, serta kemampuan untuk mengidentifikasi hasil bentukan akibat tenaga endogen. Dan menurut saya itu sudah tercapai, sudah berhasil dengan baik. Jadi untuk harapannya ke peserta didik sudah tercapai. Sudah tercapai. Itu kan untuk peserta didik Pak. Iya. Kemudian area pengembangan untuk Bapak sendiri
apakah sudah bisa berjalan dengan baik ketika observasi? Pada saat pelaksanaan observasi kemarin dengan tujuan pembelajaran yaitu mengidentifikasi tenaga endogen, saya juga ingin melakukan bukan tindakan sih, tapi semacam pengembangan diri bagi saya sendiri, yaitu untuk manajemen waktu. Nah, manajemen waktu ini bagaimana saya bisa mengolah pembagian setiap kegiatan itu sesuai dengan waktunya, sehingga selesai pembelajaran pada hari itu, waktu selesai, pembelajaran juga selesai dengan baik dan tanpa ada pengunduran waktu. Oh gitu, jadi manajemen waktu ya Pak ya? Iya. Ya. Kemudian apakah untuk area pengembangan ini baik siswa maupun Bapak sendiri juga akan diterapkan di kelas lain, misalnya 10-2 atau kelas 11? Insya Allah untuk hal ini akan saya terapkan atau saya laksanakan juga di kelas yang lain, terutama di kelas 10 yang sama dengan materinya dengan kelas yang kemarin observasi. Kapan Pak akan menerapkannya? Secepatnya, kemungkinan minggu depan akan mulai saya terapkan untuk manajemen waktu dan proses yang ingin dicapai sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Deden. Oh, jadi secepatnya Pak ya? Ya, secepatnya. Diterapkan. Oke, baik Pak. Jadi kemudian untuk indikator keberhasilannya seperti apa Pak? Bapak akan mengembangkan manajemen waktu, ya, ada pengembangan yang Bapak capai adalah manajemen waktu supaya ya sesuai lah ya antara waktu jam belajarnya. Kemudian indikatornya Pak seperti apa? Indikator keberhasilan. Kalau indikator keberhasilan, kalau bagi saya sendiri yang berkaitan dengan manajemen waktu, di mana nanti saya bisa mengakhiri waktu pembelajaran sesuai dengan jamnya, itu saya anggap sebagai indikator keberhasilan saya. Itu kalau bagi saya sendiri. Untuk siswa sendiri, indikator keberhasilan siswa kalau untuk tujuan pembelajaran kemarin itu berkaitan dengan kemampuan siswa pada saat presentasi itu sudah mampu mereka mengidentifikasi berkaitan dengan tenaga endogen, dan itu menjadi indikator bagi saya untuk menyatakan kalau siswa itu sudah berhasil. Gitu Pak. Indikator. Caranya seperti apa? Untuk Bapak kan ingin mengembangkan manajemen waktu. Adakah cara-cara yang atau teknik yang ingin Bapak gunakan supaya masuk tepat waktu, kemudian selesai juga tepat waktu? Ya. Kalau untuk caranya, yang pertama berkaitan kalau masuk ke kelas itu otomatis kan ada pada saat pergantian jam pelajaran kita punya beberapa lama waktu yang dibutuhkan untuk kita pindah kelas atau moving kelas. Itu akan saya perhatikan ulang. Terus selanjutnya juga pada saat pembelajaran di kelas sesuai dengan rencana pembelajaran, pembagian waktunya itu akan saya minta ingatkan ke siswa setiap waktu kalau sudah berlalu. Seandainya pembukaan 15 menit, ternyata sudah hampir 15 menit, tapi saya belum selesai, itu saya akan minta ingatkan kepada siswa sehingga pada akhir pembelajaran sesuai dengan kebutuhan waktu yang ditetapkan di tema atau tujuan pembelajaran yang sudah ada. Gitu. Oke. Baik Pak Iwan, itu saja mungkin obrolan kita ya, pertanyaan-pertanyaan dari saya. Mohon maaf nih merepotkan ya Pak Iwan ya. Jadi mudah-mudahan ke depan ini bisa dilaksanakan, jalankan dengan baik, dengan maksimal. Jadi kesimpulannya adalah bahwa Bapak Elius ini, Pak Elius itu akan mengembangkan ataupun area pengembangannya yang paling utama itu adalah manajemen waktu. Jadi bagaimana Bapak Elius Junior ini dalam setiap kegiatan belajar mengajar menginginkan bahwa masuk tepat waktu dan juga keluar itu tepat waktu. Jadi selama ini Bapak Elius ini mengalami permasalahan di manajemen waktu, dan ke depan Bapak Elius akan menggunakan teknik-teknik tadi ya. Jadi sudah disampaikan bagaimana
supaya siswa mengingatkan, membuat catatan-catatan kecil ya untuk melihat waktu supaya tidak terlalu lama dilakukan gitu ya. Dan akan diterapkan pertemuan berikutnya Pak ya. Iya. Minggu depan akan langsung action, langsung akan diterapkan. Baik, terima kasih Pak. Sekali lagi ucapan terima kasih. Demikian tahapan pasca observasi yang sudah saya laksanakan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya dan bermanfaat juga untuk rekan-rekan semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.